Halo, di sini Aini bakal ngejelasin secara singkat terkait apa itu teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini merupakan perubahan perilaku melalui proses pengamatan atau proses meniru orang lain. Jadi dia berubahnya karena ngelihat perilaku seseorang gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi teori belajar sosial ini yang pertama ada perilaku, selanjutnya ada kepribadian dan juga lingkungan. Ketiga hal ini sangat berkesinambungan. Nah, pada teori ini di mana pada awalnya manusia akan mengamati perilaku seseorang yang mengakibatkan akan merubah kepribadiannya. Nah, kepribadian ini apabila kepribadian dia baik, maka dia dapat merespon perilaku tersebut dengan hal-hal yang positif. Akan tetapi, kepribadian ini dapat merubah sikapnya dia atau dapat merubah perilaku dia apabila terdapat lingkungan yang mendukung. Sehingga apabila lingkungan ini tidak mendukung, walaupun dia memiliki kepribadian yang baik, maka perilaku dia sangat sulit untuk berubah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, konsep teori belajar sosial ini terdapat dua hal. Yang pertama, adanya observasi belajar. Nah, di mana perubahan perilaku ini akibat adanya pengamatan terhadap orang lain. Selanjutnya ada juga self-efficacy. Jadi self-efficacy ini merupakan keyakinan seseorang bahwa ia mampu menguasai situasi. Kayak bisa dibilang ini kayak sebuah kepercayaan dia atau alibi dia atau afirmasi positif dari diri dia masing-masing. Nah, kondisi self-efficacy ini terdapat 4 macam. Apabila self-efficacy-nya dia baik dan didukung oleh lingkungan yang baik pula, maka ia akan menghasilkan kesuksesan. Namun, apabila self-efficacy-nya rendah atau dia tidak memiliki kepercayaan yang terhadap dirinya sendiri, walaupun lingkungannya dia mendukung, maka dia akan merasa tertekan hingga merasa depresi. Kayak contohnya, misalnya ada anak yang di kelas unggulan, namun dia tidak percaya dengan dirinya bahwa ia mampu ada di kelas unggulan. Nah, itu mengakibatkan ia akan depresi, akan merasa tertekan dan merasa tertinggal jauh dari teman-teman lainnya. Selanjutnya ada juga apabila self-efficacy-nya tinggi, namun lingkungannya tidak mendukung, maka akan terjadi 3 hal. 3 hal kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan menyerah. Atau yang kedua, dia bisa mencari jalan alternatif atau dia bisa memberikan perubahan terhadap lingkungan tersebut. Atau jalan yang terakhir, karena dia pasrah, dia akan mencari lingkungan yang responsif yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir, apabila self-efficacy-nya rendah, lingkungannya juga rendah, maka yang mengakibatkan ia akan menyerah dan akan menjalankan hidup sesuai dengan alurnya saja. Nah, yang terakhir, cara menerapkan teori belajar sosial ini terdapat 4 hal. Yang pertama, adanya perhatian, di mana pada tahap ini peserta didik atau manusia dapat melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku seseorang. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan, maka akan ada fase retensi, di mana pada fase ini peserta didik atau manusia akan mengingat kembali apa yang sudah ia lihat sebelumnya. Setelah mengingat, maka ia akan memproduksi perilaku tersebut atau ini merupakan tahap perubahan perilakunya. Nah, produksi perilaku ini dapat direspon baik ataupun tidak tergantung pada 3 komponen yang ada di atas ini. Apabila kepribadian dia merespon hal tersebut positif, maka akan berubah menjadi positif, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir, adanya fase motivasi, di mana pada fase ini diperlukan adanya dorongan dari pihak-pihak eksternal, contohnya entah itu diberikan pujian atau hadiah. Jadi fase motivasi ini bisa kita sebut juga dengan reinforcement, atau bisa disebut juga dengan penguatan. Iya, untuk teori belajar sosial ini, tokoh dari teori belajar sosial ini yaitu Albert Bandura.
dimana teori beliau ini terkenal dengan eksperimennya terhadap boneka Bobodol, di mana dia memberikan dua perlakuan terhadap siswa. Yang pertama, Bobodolnya diberikan perilaku positif, yakni disayang, yang mengakibatkan siswa tersebut akan menyayangi Bobodol tersebut. Dan kondisi kedua, dia memberikan eksperimen kepada Bobodolnya, yakni dengan perilaku yang negatif, yang mengakibatkan siswa tersebut meniru perilaku negatifnya, sehingga dia berperilaku negatif pula terhadap baby Bobodol tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan perspektif kalian, bisa kita diskusikan di kolom komentar. See you!